Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini video yang ditunggu teman-teman ya, yang penasaran. Saya juga penasaran. Jadi ini saya salah kemarin sebenarnya. Itu salah ya, bikin penawarannya bongkar pasang. Sebenarnya nggak perlu ya teman-teman. Yang penting perbaikan pompa jet pump. Nah ini kemarin saya bilang tenaga saya nggak ada. Saya pakai teknik sirkulasi balik Pak. Ya apapun lah caranya, tergantung saya kan kemarin. Ya Bapak kalau nggak bongkar harusnya ya bercanda aja, mereka harusnya jasanya ya jangan segitu. Ya yang dicari itu proses bongkarnya atau hasil akhirnya gitu aja sih saya bilang. Kalau nggak mau jadi ya nggak apa-apa udah. Ini saya sebul aja teman-teman. Karena memang tenaga saya nggak ada. Ya memang ini kan juga saya ingin buktikan apakah benar memang itu dari, mudah-mudahan aja hanya noselnya. Kalau sampai ngangkat ya itu udah pilihan terakhir. Tapi kita usahakan cara yang mudah aja lah, pakai teknik sirkulasi balik seperti ini teman-teman. Yang sirkulasi balik itu intinya kita masukkan air bertekanan ke pipa hisap agar keluar ke pipa dorong, dibalik gitu aja. Jadi saya masukkan ke dalam pompa. Nah ini yang punya pompa saya adop. Yang ini pipa dorongnya pompa jet ini nanti kita masukkan ke bak. Bismillah, semoga berhasil cara yang biasanya efektif ini ya, untuk memastikan juga noselnya aman. Siapa noselnya jetnya masih pakai ini bawaan yang Grand Force, karena saya lihat yang Shimizu ada di gudang itu jetnya Shimizu. Insya Allah jetnya saya yakin aman kalau jetnya Grand Force itu. Jadi orangnya masih memakai jet lama tukang sebelumnya, tapi itu sampai tidak dilem ya, karena udah berulang-ulang nggak berhasil ikannya, banyak sambungan. Ada yang bertanya mungkin kok nggak pakai watermur. Nggak segampang itu teman-teman pasang watermur, harus disiksak gitu. Dan watermurnya harus yang mahal. Watermur murahan tambah bocor. Seperti ini. Kon nguripi MCB-nya kon nguripi. Seperti ini teman-teman, ini sirkulasinya. Aduh, ini dapat kalengnya juga, kalengnya sampah ini teman-teman. Jadi kurang bersih. Maksudnya aman yang masuk ke mesin karena pakai saringan ya, yang dihisap pompa dorong saya. Tapi nanti saya sulit melihat ini kotorannya. Itu selangnya itu banyak lumut ini. Udahlah kita coba seperti ini. Nanti biasanya berat dulu ya teman-teman, berat startnya. Mudah-mudahan tadi udah ketemu bosnya, udahlah Pak, sudah saya pasrah aja, terserah caranya, nggak dibongkar lah. Iya Bapak itu melihat butuh proses kerjanya atau hasilnya, saya bilang. Nanti toh kalau nggak mengalir juga saya bongkar. Tapi kalau saya kerahkan tenaga kerja untuk bongkar tetapi ternyata memang tidak berhasil, saya yang harus bayari anak-anak, sedangkan perusahaan tidak mau kan kalau tidak berhasil. Saya udah kerahkan 4 orang ya, ini pakai cara yang murah meriah dulu. Rezeki saya rezeki perusahaan gitu aja, semakin cepat semakin baik. Bismillahirrohmanirrohim. Seperti apa kabel tak norong sampai tekuk pol ngidul. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teknik sirkulasi balik aja sudah cukup. Wes emang gini. Oke, ini memang durung balik. Panjang kok gini? Oh ya, tapi kini durung gua penuh udara. Nggak ada itu, hati-hati. Oke, ini juga sampai terjadi. Iso kerja soalnya selamatan. Ya, kan masih kosong. Itu kotoran lumut aja, lumutnya selang kejemur ya Kak, seperti itu. Ruang pompa belum penuh. Jadi ini tusen klep aman ya teman-teman, di pompa penuh di pipanya.
Jadi ya kendala ini kalau ngangkat berat. Enak klep rusak, ngangkatnya ringan. Kalau bongkar tidak ada airnya. Ini kendala, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Kok bocor, Le? Kenapa, Le? Watermur, Le, watermur. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi, kayaknya belum sampai nih kotorannya ke atas ini. Hah? Tahu apa? Karena tahu apa? Mau make sirkulasi. Lah hitam kayak gini kok. Kayaknya ini kerak ini atau masuk dalam lumpur ya nggak tahu. Terus lek panjera lek kayak ono sing apa kotoran cilik kayak munggah. Wah, nggak kelihatan ya, Bang. Apa di dalamnya? Khawatir ujungnya mancap, ujungnya nancap ke lumpur. Nah, ya karena nggak diukur ya. Tapi lah nanti coba dulu. Ada kotoran enggak di dalam? Nancap puluhannya hitamnya. Banyak buang reng. Bau sekali airnya. Hah? Ya mungkin sangat lama atau banyak rembesan kotor gitu. Aduh, baunya. Jadi saya lihat nanti teman-teman ada kotoran yang keras atau tidak ini. Takutnya ini mancep ke dalam lumpur ini. Benar-benar sudah buntu total, nggak ada yang bisa. Ini istilahnya nosel aman ya, aman maksudnya berlubang. Tapi kemungkinan nosel retak itu bisa. Tapi insya Allah Granfos itu noselnya kuat, nggak retak lah, nggak sampai pecah, apalagi belum cukup lama. Jadi ini masih pakai Granfos ya jetnya teman-teman. Karena yang bawaan sini itu ada di gudang tuh saya lihat. Sepertinya kasusnya nggak diukur ini. Perkiraan. Ya mudah-mudahan saja. Tapi istilahnya kesalahan orang lain atau itu rezeki bagi orang lain juga. Itu aja. Kalau yang tukangnya lama dulu masanya bener, ya saya nggak dipanggil lagi ya begitu. Nggak dipanggil ke sini. Itu aja. Simple saja. Rezeki itu seperti itu. Dari kesusahan orang lain, dari kesalahan orang lain. Makanya kita diwajibkan zakat itu. Ada bagian orang lain di dalam rezeki kita. Tes pakai tabung dulu biar tekanannya gak kaget. Tak cerita lek. Mudah-mudahan enggak lek ono tabungnya enggak apa-apa lah, rodok nyimpen dhisik. Coba tak buka sedikit aja. Sedikit aja. Dulu elek yo. Bismillahirrahmanirrahim. Oh enak nggak hidup aja nih. Oh. Pakai dop elek nggak? Ya. Pakai dop aja. Gak apa-apa ini. Bismillah ini pakai dop aja. Titik elek ya. Oh. Berapa? Coba nih kerja Inggrisnya. Tapi otomatis lagi mau. Apa kengelasan ya? Gak, ya bener itu. Mancep nang lumpur. Milih cak wili iki. Kayaknya satu paku iki milihnya iki. Hah? Gak apa-apa. Kita tinggal makan dulu Pak Chef. Ye, monggo. Tapi sempat otomatis sih, tapi otomatis settingannya udah kacau balo tadi. Tek.
Berarti ditutup aja Lek. Ya tabung aja. Ya tabung iki. Tabung iki. Lu aman. Tabung iki. Jono udara. Pakai tabung udara aja. Kayaknya tadi sempat jepret ini. Sepertinya mengalir tapi satu paku. Satu jarum lah. Karena nancep ke lumpur sepertinya. Karena tadi langsung naik ya, cetek. Wah, ini daripada lepas nih kan cuman saya ikat pakai karet ya. Harusnya keras ini tabungnya, kurang pompanya ini. Paling nggak pompa 30 lah. Maksudnya ini biar nggak langsung cetek ini teman-teman. Tutup full ya, tak tutup full lagi. Tutup full. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau kita buka keluar satu jarum aja ya sudah. Itu berarti bagus. Yo. Mantep. Kayaknya nggak ada yang disap ini. Bentar. Celek enggak kok. Oh, munggah. Oh, ini. Sepertinya ini saringan bawah. Wes, kita naikkan nanti pompanya dulu. Kocok, mantap. Ini saya tunda dulu teman-teman, masih hujan, sekalian sholat duhur dulu. Sepertinya kemarin saya melihat sudah dibuang ya. Di sini ada saringan yang gergajian. Insya Allah tukang yang terakhir ini memakai saringan Honda. Jadi saringan yang halus ini, nancep ini. Kemungkinan ya, kita masih analisa. Jadi nanti mau saya naikkan, ini saya ganjal pompanya, pipanya saya naikkan. Tapi kalau udah saringan halus seperti Honda susah ya. Ini kayaknya tidak diukur kedalamannya, ya tinggal pasang. Pastinya mampet ya. Jadi kalau jetnya, nozzle jetnya insya Allah tadi aman ya, dengan sirkulasi tadi untuk memastikan jetnya berlubang nozzle-nya. Tapi kalau pecah ya tidak bisa ya. Kemungkinan pecah itu kecil kalau Grand Boss karena bahannya kuningan. Tapi kita coba dulu teman-teman, dinaikkan. Mudah-mudahan dinaikkan sedikit nanti sudah bisa ya. Kalau saringan halus sudah susah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita coba dinaikkan aja teman. Wah, sangat berat ini, benar-benar mungkin ini 50 meter atau 40. Saya tidak gampang-gampang bongkar ini. Naikkan ini aja pakai dongkrak ini karena cuma 2 orang. Naik piro sakilan kali Bang. Ya siapa tahu. Takutnya udahlah pakai saringan Honda ya wassalam. Kalau saringan gergajian itu kan panjang biasanya, satunya tenggelam ke lumpur masih ada. Tapi kalau Honda ya sudah, karena terpusat di ujung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini celek belum penuh ya. Belum penuh. Sing bener pakai tabung. Baterai langsung hilang tekanan. Wangel kumpoi. Kumpo kipas loro. Sensitif terhadap tekanan. Keluarin satu jarum. Aduh, sepertinya buntu. Nggak ada hisap lagi nih.
Sepertinya masuk lumpur ini, benar-benar nggak ada yang dihisap. Aduh, ini nyoba naik berapa ini bang? 15 cm ya. Tapi kalau saringannya Honda ya wassalam. Kita mau naikkan 1 meter ya berat nih. Artinya kita harus bongkar ini. Oh, Pak nambah ya? Oh, nambah ya? Nambah ya? Oh, nambah ya? Ya. Kita coba sedikit, Ya. sedikit aja. Kayaknya lepas nih, kayaknya kotorannya. Oh, 14 deh buka. Mengangkat pipa dari dalam sumur itu adalah opsi paling terakhir teman-teman bagi saya. Itu kita hindari sebisa mungkin. Ya saya bilang apa? Perlu tenaga ya. Yang kedua, kita tidak pernah tahu keadaan sumurnya. Jadi kita sangat berhati-hati sekali ngangkat pipa dalam sumur. Nggak segampang gitulah. Tinggal kata orang Jawa bondokol angkat berapa orang, tidak seperti teman-teman. Kasusnya kita pikirkan resiko-resiko terburuknya. Jadi kita coba teknik-teknik tadi ya, memang untuk menghindari tadi sebisa mungkin. Tapi sepertinya ini tidak ada pilihan lainnya. Ini teman-teman sudah bisa naik sampai 35 ya. Kalau untuk pompa seperti ini kecil ya teman-teman. Ini pompa ini standby-nya nanti sekitar 30 karena 2 impeller ya. Tapi ini sudah ada kenaikan. Tadi hanya 10 atau 20 PSI. Artinya apa? Sudah ada yang berhasil dihisap. Dengan cara ini tadi dicolok, lepas, colok, lepas. Nah, saringannya terbuka sedikit. Jadi kenaikan di tekanan pompa ini teman-teman, adanya bisa naik itu karena nozzle-nya berfungsi yang pertama. Yang kedua, setelah nozzle-nya berfungsi harus ada yang dihisap. Jadi nozzle tadi kan membantu menghisap. Jadi ada penambahan air di ruangan mesin, akhirnya penambahan tekanan. Ya, dua-duanya itu penting ya teman-teman. Ini sepertinya saringan kasusnya. Ya saya ngangkatnya cuma 15 cm aja ya. Cukup berat teman-teman. Ini jadi pertimbangan juga, saya nggak tahu ini kayaknya bisa jadi memang 40 meter beneran atau tidak 30 meter gitu loh teman-teman. Jadi kita pastikan pertama tadi sirkulasi balik itu mestikan nozzle berlubang aja. Dan ini kita tes tanpa tabung tekanan. Nah, itu bisa salah kalau memakai pressure tank. Pressure tanknya kosong, itu sudah pasti tidak mengalir. Jadi langsung hilang ke tangkinya itu. Yang kedua kita hidupkan mati kan ternyata bisa naik sedikit-sedikit bertahap, tapi ya buntu lagi. Nah, itu sepertinya sudah buka. Kalau yang model gergajian kita angkat seperti ini biasanya udah, karena kan banyak kemungkinannya secara vertikal gergajiannya nanti yang ke buntu bawah kita angkat, atasnya berlubang begitu. Tapi kalau memakai saringan Honda yang 1 titik ini ya sudah kan. Kita angkat ini sepertinya nggak terlalu pengaruh, apalagi saringannya halus sudah kebuntel lah bahasa Jawanya udah. Ini saya bingung ngatur tenaganya ini karena semua tenaganya terpakai. Tapi memang ditanya tadi seperti inilah saya prosesnya ya, tidak gerusa-gerusu langsung diangkat. Nanti tinggal diangkat kita nggak tahu penyakitnya, itu masih jadi masalah. Ini teman-teman, ini terjadi penambahan tekanan ini. Saya biarkan aja ini. Kalau listrik di rumah kasihan ya, karena tidak ada tabung ya. Ini berarti dia ada tekanan. Kebetulan ini dikendori sekali ya sama tukangnya. Nah, ini berarti ada yang dikeluarin, ada yang dihisap. Nah, ini kebetulan nih. Saya buka sedikit sekali, 1 jarum aja. Langsung hilang ya segitu aja. Saya tutup lagi aja. Ini untuk menunjukkan teman-teman bahwa ada yang dihisap.
Jadi terjadi penambahan tekanan. Ya, dari sirkulasi tadi terlihat kotor dulu waktu start pertama, kemudian berhasil ya sampai terisap, makanya di pipanya kotor sekali karena sempat terisap ini. Nah, ini sudah tidak mau lagi teman-teman, ya, di tidak sampai 20 PSI. Kalau tadi pasti naik, walaupun ya ini sudah rendah ya, tapi sudah mampu menekan reservoir ya 40 lah tadi itu. On off. Ada yang bertanya teman-teman itu di kolom komentar, sekalian saja mumpung ada pompa Shimizu 503. Pak, saya beli Shimizu 503 dengan daya listrik di rumah 900 watt. Insya Allah tidak mampu teman-teman. Itu sudah terlihat ampernya 5,5. Di 5,5 teman-teman kalikan 220, 1300 saja sudah ngepres sekali, nggak bisa pakai yang lain. Belum lagi ada statnya ya. Itulah penjelasan yang sering salah ya di tokonya juga. Ini pompanya 500 watt lah, itu adalah daya pompanya, bukan daya listriknya. Daya listriknya ya itulah ampernya itu teman-teman, kalikan 220, paling gampang gitu aja lah. Mau jatuhkan watt atau VA nggak penting bagi saya, udah ampernya itu buat patokan. Dia ampernya semakin nanti bebannya tinggi ya semakin tinggi lagi. Kalau ada yang bertanya tadi, ini sekalian saya jawab. Ini coba saya hidupkan matikan dulu teman-teman. Harusnya kita kocok lah di sini, nggak kuat kita ini. Harus udahlah, besok kita siapin tenaga kerja. Tetapi seperti inilah proses kita menganalisa kerusakan pompa jet. Kebetulan ini pompa Shimizu PC503. Kita teman-teman silakan tunggu video berikutnya. Ini saya masih koordinasi dengan tenaga kerja saya bagaimana ngatur waktunya ini. Sawah yang paling aman kita bongkar ya, karena datanya udah kotor seperti itu. Itu nanti ya bisa kita akalin diangkat, tapi nanti belakangnya bermasalah kalau memakai saringan halus. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.